Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Sekarang kita membahas Ustadz Aceng sebagai pendiri STAI Persis Garut. STAI itu Sekolah Tinggi Agama Islam menuju universitas. Kemarin kan dibahas sosok Ustadz Aceng sebagai mudir am. Ustadz Pepen menulis, setelah mengelola dan memimpin pesantren Persis di Garut lebih dari 20 tahun lamanya. Pada awal 2001, Ustadz Aceng Zakaria melihat kebutuhan atas pendidikan tinggi di lingkungan Persis Garut. Maka didirikanlah Sekolah Tinggi Asal Agama Islam Persatuan Islam Garut STAI Garut. Waktu itu Ustadz Aceng juga menjabat Ketua Bidgar Tarbiyah PD Persis Kabupaten Garut. Pada tahun 2001, atas inisiatif dan komitmen dari Ustadz Aceng Zakaria, aktivitas perkuliahan STAI Persis Garut pada awalnya diselenggarakan di Komplek Pesantren Persis Rancabango. Jadi awalnya kuliah dari pesantren gitu ya. Ustadz Aceng Zakaria merelakan beberapa ruangan di pesantren untuk digunakan sebagai ruang kuliah dan layanan administrasi STAI Persis Garut. Proses ini berlangsung dari 2001 hingga 2007. Jadi awal nama STAI Persis Garut ngiring ikut beraktivitas di pesantren Rancabango 2001 sampai 2007. Selanjutnya Ustadz Pepen menulis, hingga pada tahun 2007 ada seorang dermawan bernama Haji Ernan. Nah ini Haji Ernan yang mewakafkan tanah di daerah Ciawi Tali untuk dijadikan komplek pengembangan STAI Persis Garut. Dengan hadirnya para kader Persis alumni pesantren Persis, perkembangan STAI Persis Garut cukup signifikan pasca kepindahan ke area yang baru ini. Ustadz Aceng Zakaria tetap membina perkembangan ini sebagai Ketua STAI Persis Garut hingga tahun 2019. Tadi berdiri tahun berapa? 2001. Di pesantren aktivitas sampai 2007 dan terus berkembang sampai tahun 2019 hingga kini 2020-2021. Sekarang tahun berapa? 2025. Beliau menjabat sebagai Ketua Senat STAI Persis Garut yang lebih dikenal dengan sebutan STAI Garut. Ini ada fotonya ya, Haji Ernan, pewakaf kampus STAI Garut. Kenapa beliau harus bersusah payah membangun perguruan tinggi? Bukankah beliau sendiri hanyalah tamatan muallimin? Ada cerita di balik itu semua. Dulu pernah terjadi perdebatan karena paham liberalisasi Nurholis Majid atau sering disebut Cak Nur. Ya, ini dipandang sesat oleh kita. Ia pernah menyatakan tentang perbedaan T besar dengan T kecil. Ya, ada T besar, itu artinya ada T kecil pada penulisan kalimat Tuhan. Perbedaan huruf tersebut ia gunakan untuk menerjemahkan kalimat tauhid. Pernyataan ini menimbulkan pro dan kontra. Banyak pihak didorong berdebat untuk melawannya. Satu diantaranya Ustadz Aceng Zakaria. Tawaran dan jadwal pun kemudian diajukan kepada Nurholis Majid. Ya, Nurholis Majid ini, Cak Nur ini juga tokoh liberal yang berpikir bebas, semua agama benar diantaranya. Ketika mengetahui bahwa Ustadz Aceng bukan doktor, Nurholis enggan berdebat. Saya doktor, beliau bukan. Saya tidak mau melayaninya. Itu kata Nurholis. Saya doktor, beliau bukan. Saya tidak mau melayaninya. Nah, itu Ustadz Aceng sakit hati ya. Cerita ini sengaja Ustadz Aceng sampaikan kepada para mahasiswa STAI Garut. Sesuai tantangan zaman, para calon ahli agama tidak lagi hanya bisa mengandalkan lulusan muallimin,
tidak lagi seperti dulu. Waktu berputar, zaman berganti. Kini mau tak mau SDM Jamiah harus dipersiapkan hingga jenjang sarjana. Tidak hanya sarjana strata 1 S1, bahkan harus hingga doktor S3. Di kita, alhamdulillah, kata Ustaz Aceh, sudah ada jenjang perkuliahan. Di samping dari muallimin, jenjang pembelajaran di pesantren Persis setingkat aliyah, kita dapat melanjutkan ke Sekolah Tinggi Agama Islam SDI Persis Garut. Insya Allah, kata Ustaz Aceh, di STIP akan lebih menguasai. Waktu dulu dengan lulusan muallimin saja, katakanlah sudah cukup. Saya mutakharrij, lulusan muallimin, tekungsi kuliah anak mah. Saya tidak pernah kuliah, atau saya hari ini lebih dituntut untuk adanya kajian lebih banyak dan mendalam melalui perkuliahan. Di antara pesan Ustaz Aceh kepada para santri sakan atau asrama di STIP Garut, ada beberapa wejangan Ustaz Aceh selaku pimpinan SDI Persis Garut kepada mahasiswa. Salah satunya cerita ini, manfaat ilmu agama kadang tidak dipahami. Tugas mendidik agama itu tidak mudah. Prosesnya tidak sederhana dan hasilnya kadang tidak dipahami dengan baik. Ada seseorang yang menyekolahkan kedua anaknya, yang kakaknya ke kedokteran sehingga jadi dokter, dan adiknya ke keagamaan sampai jadi ulama. Suatu masa dipanggillah keduanya oleh bapaknya. Di hadapan keduanya, bapaknya menceritakan bahwa anaknya yang dokter telah banyak membantu orang tuanya. Bila orang tuanya sakit, maka yang dokter dapat menyembuhkannya. Untuk itu bapaknya berterima kasih kepada anaknya yang pertama. Kemudian ayah tadi bertanya kepada anaknya yang kedua, apa yang akan kau persembahkan kepada orang tua sebagai balas budi? Ya, jadi ada dokter, ada ahli agama, katanya. Yang dokter mah membantu, katanya. Kalau yang jadi ulama ditanya, apa kebaikan yang akan kau jadikan balas budi? Kakak kamu kalau bapak sakit bisa menyembuhkan. Apa yang akan kamu lakukan? Mendengar pertanyaan itu, maka anaknya yang menjadi ulama menjawab, memang benar Pak bahwa kakak sebagai dokter dapat menyembuhkan penyakit fisik. Sementara saya keahliannya adalah agama untuk kesembuhan jiwa. Kakak untuk kebaikan dunia, sementara saya untuk keselamatan akhirat. Maka sepengetahuan saya, untuk keselamatan bapak di akhirat, harta yang melimpah harus dikeluarkan zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakafnya. Tuh, kamu itu malah menyuruh zakat, infak, dan jariah, bukan berbuat baik. Beda dengan kakak kamu, tukas bapaknya sambil pergi meninggalkan keduanya. Begitu. Si adik mengadu kepada sang kakak mengenai keadaan tersebut. Sang adik meminta bantuan kakaknya agar dapat membuka pikiran bapak mengenai pentingnya ilmu dan kesadaran pengamalan agama. Baik, kita akan coba membuat model pertanyaan di alam kubur, jawab kakaknya. Beberapa hari kemudian sang kakak membius ayahnya. Kemudian ia disimpan di ruangan yang disetting dengan gelap, seperti di alam kubur. Ketika bangun, terlihat oleh ayahnya beberapa orang yang berjubah putih. Wajahnya seram, nyingsieunan ka bapak. Dongeng gitu ya, yang dibuat oleh Ustaz, dan membawa alat pemukul. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Kami adalah Munkar dan Nakir, kata yang berpakaian putih. Tanya pria yang berjubah dengan keras. Mendengar pertanyaan dan menyadari keadaan tersebut, ayahnya sangat ketakutan. Ampun, ampun. Itulah yang terus keluar dari mulutnya. Beberapa saat kemudian ia pun tertidur lagi karena pengaruh bius.
Kakak yang dokter kemudian memindahkan bapaknya ke ruangan awal sebelum dibius, ruangan yang biasa gitu ya. Ketika bangun, bapaknya memanggil anaknya yang pertama, kemudian berkata, panggil adikmu, yang ajengan kayak. Yang dokter memanggil adiknya, sang adik pun datang menemui bapaknya. Nah, benar, para penanya di alam kubur itu sangat bengis. Bapak jadi takut dengan pertanyaan tentang kekayaan yang ada. Bapak takut disiksa di alam kubur, katanya. Ucap bapaknya. Terciptalah kesadaran ayahnya tentang bekal amal untuk akhirat dan siap beramal melalui hartanya. Setelah peristiwa itu, sang adik bertemu kakaknya. Kang, ternyata sulit ya menumbuhkan kesadaran untuk beramal agar selamat di akhirat itu sampai harus dibius dulu. Jelas adiknya. Mendengar itu kakaknya tersenyum simpul. Jadi ningsieun gitu ya kepada ayahnya. Wejangan berupa tamsil ini Ustaz Aceh sampaikan di wisuda SDI Persis Garut angkatan 9 tahun 2019. Adik kakak punya ayah ya, kakaknya dokter, adiknya ulama. Acara wisuda tersebut dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menyimak cerita tadi, Gubernur Ridwan Kamil tersenyum terus-menerus. Apalagi ketika di akhir cerita Ustaz Aceh mengatakan, kita yakin bahwa Pak Gubernur tidak perlu untuk dibius dulu. Gubernur Ridwan Kamil pun tersenyum lebar dibuatnya. Ia tersenyum di tengah-tengah hadirin yang tertawa riuh. Subhanallah ya, memang Ustaz Aceh ini pandai membuat cerita gitu, pandai membuat cerita. Nah ini prosesi ya, wisuda angkatan ke-9 STAI Persis Garut pada tahun 2019 itu ya. Jadi perjuangan Ustaz Aceh itu berlanjut mendirikan STAI Persis Garut berawal dari penolakan Nurholis Majid ya atas perdebatan dengan Ustaz Aceh. Nurholis maaf, saya dokter, dia bukan, saya dokter, dia bukan dokter, saya tidak akan melayaninya. Insya Allah nanti bab 8 tentang tabligh dari lokal ke nasional. Bagaimana Ustaz Aceh berdakwah dari Indonesia, kemudian dari kampung-kampung, kemudian sampai kepada nasional. Insya Allah besok kita akan bahas demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong kaberangan wae.